Selamat malam, Ibu Sylvie dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai PSAK 56 mengenai laba per saham. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Prayoga Dinugraha dengan NIM 2022-50378. Saya Jeresa Amadina Siombing dengan NIM 2022-50242. Saya Siti Latifah dengan NIM 2022-50397. Saya Sandiana Arifiani dengan NIM 2022-50285. Seri pertama akan dijelaskan oleh teman-teman. Oke, yang pertama pendahuluan dulu ya. Nah, PSAK 56 ini itu mengadopsi dari IAS 33 earnings per share yang efektif berlaku pada 1 Januari 2009 dan disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 8 April 2011 menggantikan PSAK 56 di tahun 1999. Setelah itu ada penyesuaian di tahun 2014, lalu ada amandemen konsekuensional di tahun 2017, terutama menyesuaikan dengan PSAK 71 tentang instrumen keuangan. Nah, ruang lingkup dari PSAK 56 ini ada yang pertama laporan keuangan individual entitas yang pertama memiliki saham biasa atau instrumen berpotensi saham biasa diperdagangkan di pasar publik. Yang kedua sedang atau akan mengajukan pernyataan pendaftaran ke regulator pasar modal untuk penerbitan saham publik. Yang kedua, laporan keuangan konsolidasian entitas induk yang pertama memiliki saham biasa atau instrumen berpotensi saham biasa yang diperdagangkan di pasar publik. Yang kedua, sedang atau akan mengajukan pernyataan pendaftaran ke regulator pasar modal. Nah, standar ini itu sebenarnya simpelnya berlaku untuk laporan keuangan perusahaan yang punya saham biasa atau instrumen yang bisa jadi saham biasa dan diperdagangkan di pasar publik. Selain itu juga berlaku untuk perusahaan yang baru saja mendaftarkan sahamnya ke regulator pasar publik. Yang ketiga, apa sih tujuan dari penerapan standar PSAK 56 ini? Yang pertama, menetapkan prinsip penentuan dan penyajian laba per saham atau EPS. Yang kedua, memberikan konsistensi dalam pelaporan EPS. Yang ketiga, memberikan informasi penting bagi investor dan analis untuk menilai kinerja perusahaan. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke pengukuran dan juga perhitungan, di sini kita kenali dulu definisi dan istilah-istilah yang ada di PSAK 56. Yang pertama, anti dilusi. Nah, ini adalah kenaikan laba per saham atau EPS atau penurunan rugi per saham akibat dari asumsi yang pertama instrumen dapat dikonversi dianggap sudah dikonversi. Yang kedua, opsi atau warrant dianggap sudah dilaksanakan. Yang ketiga, saham biasa akibat dari konversi sudah diterbitkan. Selanjutnya ada dilusi. Dilusi ini adalah penurunan EPS akibat dari yang pertama instrumen dapat dikonversi dianggap sudah dikonversi, yang kedua opsi atau warrant dianggap sudah dilaksanakan, yang ketiga saham biasa sudah diterbitkan. Selanjutnya ada instrumen berpotensi saham biasa. Nah, ini adalah instrumen keuangan atau kontrak yang memungkinkan pemegang memperoleh saham biasa. Lalu ada opsi jual atas saham biasa, itu hak untuk menjual saham biasa pada harga dan periode tertentu. Lalu ada opsi atau warrant dan ekuivalennya, itu adalah hak membeli saham biasa. Lalu ada perjanjian saham kontingen, itu adalah penerbitan saham tergantung syarat tertentu. Saham biasa itu instrumen ekuitas paling subordinat, dan terakhir saham biasa kontingen atau saham yang diterbitkan jika syarat perjanjian saham kontingen terpenuhi. Nah,
Selanjutnya kita masuk ke pengukuran. Di sini yang pertama pengukuran laba per saham dasar atau yang biasa kita kenal sebagai basic EPS. Nah, basic EPS ini rumusnya laba rugi attributable dibagi sama rata-rata tertimbang saham biasa beredar. Kalau misalkan yang biasa kita pelajari selama ini itu dapatnya dari laba rugi dibagi sama weighted average common stock outstanding. Nah, yang kedua komponen laba. Laba yang dipakai itu yang pertama laba atau rugi operasi yang dilanjutkan, laba atau rugi yang diatribusikan ke entitas induk. Nah, disesuaikan dengan dividen saham preferen setelah pajaknya, lalu selisih penyelesaian saham preferen, dan terakhir dampak lain sebagai saham preferen sebagai ekuitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada laba per saham dilusian. Jadi, instrumen berpotensi saham biasa dikatakan dilutif apabila konversinya itu menurunkan laba per saham atau meningkatkan rugi per saham dari operasi yang dilanjutkan. Sebaliknya, instrumen dikategorikan anti dilutif jika konversinya itu justru meningkatkan laba per saham atau menurunkan rugi per saham. Penentuannya ini antara sifat dilutif atau anti dilutif itu dilakukan dengan menilai setiap instrumen secara terpisah, bukan secara agregat, karena urutan dalam memperhitungkan instrumen itu dapat mempengaruhi hasil penilaian tersebut. Next. Selanjutnya ada opsi, waran, dan ekuivalennya. Untuk tujuan perhitungan laba per saham dilusian, entitas mengasumsikan pelaksanaan opsi dan waran yang bersifat dilutif. Jadi, penerimaan yang diasumsikan dari instrumen tersebut dianggap telah diterima dari penerbitan saham biasa pada harga pasar rata-rata saham biasa selama periode tersebut. Perbedaan antara jumlah saham yang biasa diterbitkan dan jumlah saham biasa yang akan diterbitkan pada harga pasar rata-rata saham biasa selama periode tersebut dianggap sebagai penerbitan saham biasa tanpa imbalan. Nah, opsi dan waran bersifat dilutif jika instrumen tersebut berakibat pada diterbitkannya saham biasa pada tingkat harga yang lebih rendah daripada harga pasar rata-rata saham biasa selama periode. Nah, dalam menghitung laba per saham dilusian, instrumen berpotensi saham biasa diperlakukan sesuai dengan kedua ketentuan di bawah ini. Yang pertama itu seperti kontrak penerbitan untuk sejumlah saham biasa pada harga pasar rata-ratanya selama periode tersebut. Dan yang kedua, kontrak penerbitan untuk sisa saham biasa tanpa imbalan. Saham tersebut tidak memiliki hasil dan tidak memiliki dampak terhadap laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada saham yang beredar. Next. Selanjutnya ada saham yang diterbitkan secara kontingen. Nah, sesuai dengan perhitungan laba per saham dasar, saham biasa yang dapat diterbitkan secara kontingen itu diperlakukan sebagai saham yang beredar dan diperhitungkan dalam perhitungan laba per saham dilusian jika ketentuannya itu terpenuhi. Saham yang dapat diterbitkan secara kontingen diperhitungkan sejak awal periode. Jika ketentuan tidak dipenuhi, maka jumlah saham biasa yang dapat diterbitkan secara kontingen masuk dalam perhitungan laba per saham dilusian yang didasarkan pada jumlah saham yang seolah-olah akan diterbitkan jika akhir periode merupakan akhir periode kontingen. Jadi jumlah saham biasa yang dapat diterbitkan secara kontingen dapat bergantung pada harga pasar saham pada masa depan.
jika dampaknya itu bersifat dilutif, perhitungan laba per saham dilusian didasarkan pada jumlah saham biasa yang akan diterbitkan jika harga pasar pada akhir periode pelaporan merupakan harga pasar pada akhir periode kontijen. Jika ketentuan tersebut didasarkan pada harga pasar rata-rata selama suatu periode waktu yang melampaui akhir periode pelaporan, maka digunakan harga pasar rata-rata periode waktu yang telah berlalu tersebut. Next. Selanjutnya, opsi jual yang diterbitkan. Intinya, kalau perusahaan menerbitkan kontrak yang mewajibkan entitas untuk membeli kembali sahamnya sendiri, misalnya opsi jual, hal ini itu bisa mempengaruhi perhitungan laba per saham atau EPS, terutama EPS dilusian. Jadi, poin pentingnya itu yang pertama, asumsi dilusi. Jadi semua opsi yang bisa menambah jumlah saham biasa dianggap terlaksana supaya terlihat dampak maksimalnya ke EPS. Lalu yang kedua, penerbitan dana dari penerbitan tersebut dianggap sebagai penerimaan dari penerbitan sejumlah saham dengan nilai wajar. Nah, di sini juga menggunakan perhitungan selisih. Jadi hitung selisih ini antara yang pertama itu jumlah saham yang bisa terbit dari opsi atau efek berpotensi saham biasa yang lain, atau yang kedua itu jumlah saham yang seolah-olah diterbitkan menurut nilai wajar. Seandainya dana penerbitan dipakai beli saham biasa. Tujuannya ini untuk melihat apakah opsi jual ini mengencerkan laba per saham. Kalau memang bikin EPS turun, maka harus dimasukkan ke dalam perhitungan EPS dilusian. Next. Selanjutnya, penyajian. Entitas menyajikan dalam laporan laba rugi komprehensif, laba per saham dasar dan dilusian untuk laba atau rugi dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham entitas induk, dan untuk laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham entitas induk atas jumlah laba atau rugi komprehensif lain entitas induk selama periode tersebut untuk setiap kelas saham biasa yang mempunyai hal berbeda dalam pembagian laba pada periode tersebut. Jadi, entitas yang melaporkan operasi yang dihentikan mengungkapkan laba per saham dasar dan dilusian untuk operasi yang dihentikan tersebut dalam laporan laba rugi komprehensif atau catatan atas laporan keuangan. Next. Lalu yang selanjutnya ada pengungkapan. Jadi entitas-entitas mengungkapkan hal berikut. Yang pertama itu jumlah yang digunakan sebagai pembilang dalam penghitungan laba per saham dasar dan dilusian, dan rekonsiliasi jumlah terhadap laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada entitas induk untuk periode tersebut. Yang kedua itu jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang digunakan sebagai penyebut dalam perhitungan laba per saham dasar dan dilusian, dan rekonsiliasi penyebut tersebut. Yang ketiga itu instrumen yang berpotensi mendilusikan laba per saham dasar di masa depan, namun tidak dimasukkan dalam perhitungan laba per saham dilusian karena instrumen tersebut bersifat antidilutif untuk periode berjalan. Lalu yang terakhir, jumlah saham biasa atau transaksi instrumen berpotensi saham biasa selain yang diungkap sesuai dengan paragraf 65. Yang terjadi setelah periode pelaporan dan akan secara signifikan mengubah jumlah saham biasa
atau instrumen berpotensi saham biasa yang beredar pada akhir periode tersebut seandainya transaksi dimaksud terjadi sebelum akhir periode pelaporan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai contoh jumlah rata-rata tertimbang saham biasa. Di sini sudah ada salah satu contoh rata-rata tertimbang saham biasa yang di mana saldo awal tahunnya itu yang diterbitkan sebesar 2.000 dengan saham treasury yaitu 300 dan saham beredarnya 1.700. Pada 31 Mei, penerbitan saham dengan perolehan kas yaitu sebesar 800 di saham diterbitkan, saham treasury-nya itu tidak ada, dan saham beredarnya itu sebesar 2.500. Dan pada tanggal 1 Desember, pembelian saham treasury dengan kas itu diterbitkannya 0, saham treasury-nya 250, dan saham beredarnya 2.250. Dengan saldo akhir yaitu saham diterbitkan yaitu 2.800, saham treasury 550, dan saham beredar 2.250. Next. Selanjutnya contoh penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu. Di sini sudah ada salah satu contohnya, yaitu laba yang didistribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk pada tahun 2010, yaitu 1.100, 2011, 1.500, dan 2012 yaitu 1.800. Dengan total saham beredar sebelum penerbitan yaitu 500. Next. Selanjutnya ada perhitungan nilai teoritis per saham tanpa HMETD. Yang dimana perhitungannya itu nilai wajar seluruh saham beredar sebelum HMETD ditambah jumlah total yang diterima dari pelaksanaan HMETD dibagi dengan jumlah saham beredar sebelum pelaksanaan ditambah jumlah saham yang diterbitkan pada saat pelaksanaan. Contohnya, Rp11 dikali 500 lembar saham ditambah 5 dikali 100 lembar saham. Dibagi 500 saham ditambah 100 saham dengan total nilai HMETD adalah Rp10. Next. Selanjutnya ada perhitungan faktor penyesuaian yang dimana perhitungannya itu dengan cara nilai wajar per saham sebelum pelaksanaan HMETD sebesar Rp11 dibagi dengan nilai teoritis per saham tanpa HMETD sebesar Rp10. Totalnya itu adalah 1,10. Next. Selanjutnya ada contoh dampak opsi saham terhadap laba per saham dilusian. Di sini sudah ada laba yang didistribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk tahun tersebut yaitu 1.200 dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama tahun tersebut yaitu 500.000 saham dengan harga pasar rata-rata yaitu Rp20 dan jumlah rata-rata timbang saham berdasarkan opsi selama tahun 2000 yaitu 100.000 saham. Selanjutnya, harga eksekusi saham berdasarkan opsi saham selama tahun 2000 adalah 1.500. Selanjutnya, kita akan menghitung melalui perhitungan laba per saham. Ini di mana laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk untuk tahun 2000 yaitu sebesar 1.200 laba. Selanjutnya ada jumlah rata-rata tertimbang saham biasa beredar selama tahun 2000 yaitu 500.000 saham.
Laba per saham dasarnya yaitu 2,40 laba per saham dengan jumlah rata-rata tertimbang saham berdasarkan opsi yaitu 100.000 dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang akan diterbitkan pada harga saham rata-rata yaitu hasil dari 100.000 dikali 15.000 dibagi dengan 20 rupiah, yaitu minus 75.000 dengan laba per saham dilusian yaitu labanya 1.200.000, sahamnya 525.000 dan laba per sahamnya itu 2,29. Next. Selanjutnya, contoh penentuan harga eksekusi opsi saham karyawan. Jumlah rata-rata tertimbang dari opsi saham yang belum vested per karyawan yaitu 1.000 dengan jumlah rata-rata tertimbang per karyawan yang akan diakui selama sisa periode vesting atas jasa karyawan yang akan diberikan sebagai imbalan untuk opsi saham yang ditentukan sesuai dengan PSAK 53 yaitu pembayaran berbasis saham itu sebesar 1.200 dengan harga eksekusi yaitu Rp15. Perhitungan harga eksekusi yang disesuaikan yaitu nilai wajar dari jasa yang belum diberikan per karyawan yaitu sebesar 1.200, nilai wajar dari jasa yang belum diberikan per opsi yaitu sebesar 1,20 dengan total harga eksekusi saham yaitu 16.020. Next. Contoh saham yang dapat diterbitkan secara kontingen. Di sini ada soal yang dimana saham biasa yang beredar selama tahun 2000 yaitu sebesar 1.000 sebesar 1 juta dengan perjanjian sehubungan dengan kombinasi bisnis terkini menyebabkan penerbitan saham biasa tambahan didasarkan atas persyaratan seperti 5.000 saham biasa ditambahkan untuk setiap lokasi gerai baru, 1.000 saham biasa ditambahkan untuk setiap kelipatan 1.000 laba konsolidasi yang jumlah melebihi 2 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember. Selanjutnya, jumlah gerai yang akan dibuka sepanjang tahun yaitu satu pada tanggal 1 Mei dan satu lagi pada tanggal 1 September. Laba konsolidasi awal tahun sampai tanggal pelaporan yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk yaitu sebesar 1.100.000 pada tanggal 31 Maret, 2.300.000 pada 30 Juni, 1.900.000 pada 30 September, termasuk dengan kerugian sebesar 450.000 dari operasi yang dihentikan, dan juga 2.900.000 pada 31 Desember. Nah, jadi untuk pencatatannya itu laba per saham dasar untuk pembilang di triwulan pertama yaitu sebesar 1.200.000, triwulan kedua yaitu sebesar 1.200.000, triwulan ketiga yaitu sebesar minus 400.000, triwulan keempat yaitu 1 juta dan setahun penuh yaitu 2.900.000. Dengan penyebut saham biasa beredar yaitu sebesar triwulan pertama yaitu 1 juta sampai dengan tahun penuh tetap 1 juta. Untuk gerai kontingensi itu di triwulan kedua yaitu 3.333 dengan triwulan ketiga yaitu 6.667 dan triwulan keempat 10.000, tahun penuhnya itu yaitu 5.000. Untuk laba kontingen itu dari mulai triwulan pertama sampai dengan setahun penuh itu adalah 0 dengan total saham di triwulan pertama yaitu 1 juta, triwulan kedua yaitu 1.3.333, triwulan ketiga yaitu 1.667, triwulan keempat yaitu 1.010.000 dan setahun penuhnya itu ya adalah 1.005.000. Laba per sahamnya itu adalah untuk triwulan pertama yaitu 1,10, triwulan kedua yaitu 1,20 dan selanjutnya triwulan ketiga yaitu minus 0,40, triwulan keempat yaitu 0,99 dan setahun penuhnya itu adalah 2,89.
Kalau tadi kita menghitung laba per saham dasar, selanjutnya kita akan menghitung laba per saham dilusian. Yang pertama, pembilang triwulan pertama yaitu sebesar 1.200.000, triwulan kedua 1.200.000, triwulan ketiga minus 400.000, triwulan keempat 1 juta, triwulan ataupun setahun penuh yaitu 2,9 juta. Dengan saham biasa beredar yaitu sebesar triwulan pertama itu 1 juta sampai dengan setahun penuh yaitu tetap 1 juta. Gerai kontingensi dimulai dari triwulan kedua yaitu sebesar 5.000, triwulan ketiga 10.000, triwulan keempat 10.000 dan setahun penuh yaitu sebesar 10.000. Laba kontingennya itu dimulai pada triwulan kedua yaitu sebesar 300.000, triwulan ketiganya 0, triwulan keempatnya 900.000, setahun penuh yaitu 900.000 dengan total saham yaitu 1 juta, 1.305.000, 1.010.000, 1.910.000 dan 1.910.000. Next. Selanjutnya, obligasi dapat dikonversi dengan penyelesaian berupa saham atau kas berdasarkan opsi penerbit. Di sebelah kiri itu sudah terdapat soal, dan di sebelah kanan ada jawabannya yang dimana laba per saham dasar tahun pertama yaitu sebesar 0,83 per saham biasa didapatkan dari 1 juta dibagi 1,2 juta. Dengan laba per saham dilusian tahun pertama yaitu sebesar 0,69 per saham biasa yang didapatkan dari 1 juta ditambah 166.331.000 dibagi dengan 1.200.000 ditambah 500.000. Next. Selanjutnya, perhitungan jumlah rata-rata tertimbang. Di sini sudah ada laba yang dimana laba dari operasi yang dilanjutkan yang dapat didistribusikan kepada entitas induk yaitu sebesar 16.400.000 dan dikurangi dividen saham preference sebesar 6.400.000. Dan jadi laba dari operasi yang dilanjutkan yaitu sebesar 10 juta. Lalu rugi dari operasi yang tidak dilanjutkan yaitu sebesar 4 juta dan laba yang diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk yaitu sebesar 6 juta. Dengan total saham biasa beredar yaitu 2 juta. Dan harga pasar saham biasa sepanjang tahun yaitu Rp75. Next. Lanjutan dari yang tadi, saham preferen yang dapat dikonversi itu sebesar 6.400.000 yang didapat dari 800.000 dikali 100 dikali 0,08. Dengan saham tambahan yaitu sebesar 1,6 didapatkan dari 2 dikali 800.000. Selanjutnya, obligasi dapat dikonversi dengan bunga 5%, yaitu dengan peningkatan laba 100 juta dikali 0,05 dikali 3 juta. Dikali 3 juta, dan saham tambahan yaitu 100.000 dikali 20.000 dengan total 2 juta. Next. Selanjutnya, bagaimana opsi yang dilaporkan yaitu sebesar 10 juta dan juga 2 juta. Opsi dapat dikonversi dengan bunga sebesar 5% dengan total 3 juta dan juga 2 juta. Saham preferen dapat dikonversi dengan yaitu 6,4 juta dan 1,6 juta dengan total yaitu 19.400.000 dan 5
4.620.000. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas nih contoh 10 instrumen entitas anak, yang mana ini merupakan perhitungan laba per saham dan juga laba per saham dasar dengan juga laba per saham divisian. Ini kita akan mendapat infonya dulu. Untuk pertama-tama diketahui ya laba yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk itu 12.000. Ini tuh tidak termasuk laba dari atau dividen yang dibayarkan oleh entitas anak. Untuk saham biasa yang beredar itu 10.000. Kemudian untuk instrumen anak yang dimiliki itu dia punya 800 saham biasa. Nah, untuk entitas induknya itu ada 3 peluaran yang dapat dilaksanakan untuk membeli saham biasa entitas anak itu 300 saham preferen konversi. Nah, untuk entitas anak, informasinya itu labanya terdapat 5.400. Untuk saham biasa beredar itu 1.000, untuk keluaran yang dimiliki itu ada 150 yang dapat dilaksanakan untuk pembelian saham biasa entitas anak. Harganya itu 10, lalu harga rata-rata per saham itu 20 rupiah, yang dimana saham preferen ini dapat dikonversi 400, masing-masing ini dapat dikonversi menjadi satu saham biasa. Lalu untuk dividen atas saham preferen itu juga harganya Rp1 per sahamnya. Nah, ini ada informasi tambah lagi, di mana ini tidak perlu ada eliminasi antara entitas induk dan entitas anak maupun penyesuaian, kecuali untuk dividen. Ini tujuannya, untuk tujuannya ilustrasi ini tuh pajak penghasilan ini diabaikan. Next. Nah, untuk perhitungannya, ini adalah laba per saham entitas anak. Kita akan menghitung nih laba per saham entitas anak. Nah, untuk LPS dasarnya itu Rp5 itu dihitung dengan cara si 5.400 dikurang 400 lalu dibagi dengan 1.000 menghasilkan Rp5. Untuk LPS dilusiannya itu kita dapat itu nilainya Rp3,66, itu dihitung dengan cara 5.400 itu dibagi dengan 1.000 ditambah 75, lalu ditambah lagi dengan 400. Untuk di bawahnya kita akan mendapatkan informasi-informasinya juga, yang dimana ini laba entitas anak yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham biasa. Lalu ada dividen yang dibayarkan oleh entitas anak atas saham preferen itu dapat dikonversi. Lalu saham biasa ini entitas anak yang beredar. Kemudian laba entitas anak ini yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham biasa itu 5.000, tapi meningkat sebesar 400. Yang dimana meningkat ini atas dividen saham preferen untuk tujuannya perhitungan LPS divisian. Kemudian saham tambahan dari waran nih, kita bisa hitung dengan cara tadi Rp20 dikurang Rp10, kemudian ditambah Rp20, lalu baru dikali si 150. Untuk saham biasa entitas anak ini yang diasumsikan beredar itu dari konversian saham preferensi itu dapat dikonversi dan dihitung ya dengan cara tadi 400 saham preferensi itu dikonversi lalu dikali dengan faktor konversi sebesar si Rp1 tadi. Next. Nah, untuk menghitung LPS konsolidasian, untuk LPS dasarnya itu kita dapat Rp1,63 itu dihitung dengan cara 12.000 ditambah 4.300 dibagi 10.000. Lalu untuk LPS dilusian, kita bisa mendapat angka Rp1,61. Ini dihitung dengan cara 12.000 ditambah 2.928 ditambah 55, kemudian ditambah lagi 1.098 ya, lalu dibagi 10.000.
ada informasi terkait juga, yang dimana ini adalah laba entitas induk yang dapat didistribusikan pada pemegang saham biasa entitas induk. Lalu ada bagian dari laba entitas anak yang akan dimasukkan dalam LPS dasar konsolidasian. Dihitung dengan cara si 800 dikali 500, lalu ditambah dengan 300 dikali dengan 100. Saham biasa entitas induk ini yang beredar. Kemudian ada juga bagian proporsional entitas induk atas laba entitas anak yang dapat didistribusikan kepada saham biasa. Itu dihitung dengan cara si 800 itu dibagi dengan 1000. Kemudian ini si 100 saham dikali 3,66 per sahamnya. Habis itu dikali. Masing-masing hasilnya dikali. Lalu bagian proporsional entitas induk atas laba entitas anak itu yang dapat didistribusikan kepada waran itu dihitung dengan cara si 30 dibagi 150, lalu kita kali si 75 saham tambahan tadi dikali sama 3,66 harga per sahamnya. Setelah itu bagian proporsional entitas induk atas laba entitas anak yang dapat didistribusikan kepada saham preferred itu dapat dikonversi nih, dihitung dengan cara si 300 itu dibagi 400 lalu dikali dari 400 saham dari hasil konversi itu dikali lagi dengan harga per sahamnya itu harga rupiahnya 3,66. Oke, next. Ini kita masuk ke contoh 11, instrumen ekuitas berpartisipasi dan saham biasa yang mempunyai 2 kelas. Kita baca dulu informasinya, yang dimana ini laba yang dapat didistribusikan pada pemegang saham entitas induk itu 100.000. Saham biasa beredar itu 10.000, saham preferen non-konversi itu 6.000, lalu dividen tahunan non-kumulatif atas saham preference itu sebelum dividen itu harganya 5,50 per sahamnya. Lalu setelah dividen saham biasa dibayar sebesar 2,10 rupiah per saham, saham preferen ini berhak atas setiap tambahan dividen dengan rasio sebesar 20/80. Bersama dengan saham biasa, yaitu setelah saham preferen dan saham biasa ini telah memperoleh pembagian dividen masing-masing itu 5,50 rupiah dan 2,10 rupiah per sahamnya. Maka berikutnya yang mendapat hak pembagian dividen lagi adalah saham preference yang berpartisipasi di dalam dividen tambahan pada tingkat 1/4 dari jumlah yang dibayar untuk saham biasa atas dasar per saham. Yang dimana dividen atas saham preferen yang dibayar ini itu 33.000 untuk harga per saham itu 5,50 per saham. Lalu dividen atas saham biasa yang dibayar itu 21.000 atas 2,10 rupiah per saham harga masing-masing. Oke, next. Nah, kita memasuki perhitungan LPS dasar yang dari informasi sebelumnya, itu yang dimana laba yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham entitas induk itu tadi kan 100.000 ya. Lalu itu dikurangi dengan dividen yang dibayar itu saham preference itu tadi 33.000, lalu saham biasa itu 21.000. Kita jumlah lalu menghasilkan 54.000. Setelah itu dari 100.000 itu dikurangi dengan 54.000 menghasilkan 46.000 yang belum didistribusikan. Lalu tadi kita akan menghitung alokasi laba yang belum didistribusikan. Yang dimana alokasi per saham biasa kita tadi itu A. Lalu alokasi itu kita masukin itu B. Yang dimana tadi potongannya itu si A itu dikali 10.000,
baru nanti ditambah dengan hasil dari 1/4 kali A, lalu kali 6.000. Itu sama dengan 46.000. Lalu si A itu, si 46.000 tadi, dibagi 10.000, lalu tambah 1.500. Jadi kita hitung dulu 10.000 tambah 1.500, lalu dibagi dengan 46.000 ini, menghasilkan si A itu nilai rupiahnya Rp4. Lalu tadi untuk menghasilkan si B itu 1/4 dari si A. Kemudian kita bagi aja hasilnya Rp1. Di mana ini jumlah LPS dasarnya itu laba yang didistribusikan untuk saham preferensi itu tadi kan 5,50. Untuk saham biasa itu Rp2,10. Lalu laba yang belum didistribusikan itu Rp1 dengan Rp4. Untuk total saham preferensi tersendiri itu totalnya Rp6,50. Lalu untuk saham biasa itu totalnya Rp6,10. Oke, next. Kita masuk ke contoh 12, ini perhitungan dan penyajian LPS dasar dan LPS dilusian. Ini contoh komprehensinya. Kita akan baca dulu untuk informasi pertamanya. Contoh ini mengilustrasikan perhitungan LPS dasar dan LPS dilusian secara triwulanan dan tahunan pada tahun 2011. Untuk perusahaan A ya, yang dimana ia memiliki struktur modal yang kompleks. Angka kendali adalah laba atau rugi dari operasi yang dilanjutkan yang dapat didistribusikan kepada entitas induk. Fakta lainnya itu diasumsikan sebagai berikut ya. Untuk harga pasar rata-rata saham biasa itu merupakan harga pasar rata-rata saham biasa untuk tahun 2011. Untuk triwulan pertama itu Rp49, untuk triwulan kedua itu Rp60, untuk triwulan ketiga itu Rp67. Untuk triwulan keempat itu sama juga Rp67. Kemudian informasinya harga pasar rata-rata saham biasa dari periode ini 1 Juli hingga 1 September 2011 adalah Rp65. Oke, next. Masih lanjut, untuk informasinya, saham biasa ini merupakan jumlah saham biasa yang beredar pada awal 2011 adalah 5 juta. Pada 1 Maret 2011, sebanyak 200.000 saham biasa diterbitkan secara tunai. Kemudian, untuk obligasi dapat dikonversi. Ini informasinya pada triwulan terakhir tahun 2010, obligasi dapat dikonversi dengan bunga 5% dan pokoknya itu 12 juta. Yang dimana jatuh tempo itu 20 tahun dijual tunai seharga Rp1.000. Itu merupakan parnya tadi ya, Rp1.000. Terus untuk bunga itu akan dibayarkan sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu pada 1 November dan 1 Mei. Yang dimana setiap obligasinya itu senilai Rp1.000 dapat dikonversi nih menjadi 40 saham biasa. Tidak ada obligasi yang dikonversikan pada tahun 2010 ya. Jadi seluruh obligasi dikonversi pada 1 April 2011 karena obligasi tersebut ditarik oleh perusahaan A melalui konversi. Kemudian untuk saham preferensi dapat dikonversi, ini merupakan informasinya pada triwulan kedua 2010 juga sebanyak 800.000 saham preferensi dapat dikonversi diterbitkan untuk mendapatkan aset pada transaksi pembelian. Dividen triwulanan ini bagi setiap saham preferen dapat dikonversi adalah Rp0,05 yang akan dibayarkan pada akhir triwulan tersebut untuk saham yang beredar pada tanggal tersebut. Namun setiap saham preferen konversi dapat dikonversi menjadi satu saham biasa. Sejumlah 600.000 saham preferensi ini dapat dikonversi menjadi saham biasa pada 1 Juli 2011. Untuk warannya ini informasinya, dia membeli waran itu 600.000 saham biasa pada
pada nilainya itu Rp55 per sahamnya. Dalam periode 5 tahun diterbitkan pada 1 Januari 2011. Seluruh waran yang beredar dilaksanakan pada 1 September 2011. Untuk opsinya, itu opsi yang ia beli itu 1.500.000 saham biasa pada harganya itu Rp75 per sahamnya. Dalam periode 10 tahun diterbitkan pada 1 Juli 2011, lalu tidak ada opsi yang dilaksanakan selama tahun 2011 dikarenakan harga eksekusi dari opsi tersebut melebihi harga pasar dari saham biasa. Untuk tarif pajaknya itu 40%, ini merupakan tarif pajak tahun 2011. Oke, next. Untuk perhitungan triwulan pertama 2011, kita menghitung LPS dasarnya dulu, ya di mana laba dari operasi yang dilanjutkan yang dapat didistribusikan kepada entitas induk itu 5 juta. Lalu dikurang sama dividen saham preferensi itu 40.000. Kita kurang menghasilkan 4.960.000 yang dimana merupakan laba yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk. Lalu untuk tanggalnya nih, 1 Januari sampai 28 Februari itu 5 juta di saham yang beredar. Terus bagian periodenya itu kan 2/3 ya. Kita 5 juta itu dikali 2 bagi 3 itu menghasilkan rata-rata tertimbang sahamnya itu 3.333.333. Untuk penerbitan saham biasa pada 1 Maret itu 200.000. Kalau kita jumlah 1 Maret sampai ke 31 Maret itu 5.200.000. Ini pembagian di bagian periodenya itu 1/3. Kita kali 1 bagi 3 itu menghasilkan 1.733.333. Setelah itu kita jumlah menghasilkan 5.066.666. Kemudian kita bagi nih 4.960 itu dibagi dengan si 5.066.666 menghasilkan 0,98 untuk LPS dasarnya. Lalu untuk perhitungan LPS dilusian, itu laba yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk itu 4.960. Itu ditambah dampak konversi yang diasumsikan terhadap laba. Di mana dividen saham preferensi itu 40.000, lalu bunga itu 5% terhadap obligasi yang dapat dikonversi itu 90.000. Menghasilkan 130.000 itu merupakan dampak konversi yang diasumsikan. Oke, next. Untuk triwulan kedua 2011, ini ada perhitungan LPS dasar juga. Laba dari operasi yang dilanjutkan yang dapat didistribusikan kepada entitas induk itu 6.500.000. Kita kurangi ini sama dividen saham preferensi itu 10.000, menghasilkan 6.490.000, yang dimana merupakan laba yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk. Lalu untuk tanggal 1 April, kita punya saham beredar itu 5.200.000. Lalu ini 5.200.000 merupakan konversi obligasi dengan bunga 5% ya. Pada 1 April itu ada 480.000. Lalu 1 April sampai 31 Mei itu kita jumlah aja 5.200.000 ditambah 480 menghasilkan 5.680. Lalu untuk konversi saham preferensi 1 Juni itu 600.000. Jadi 1 Juni sampai 30 Juni itu totalnya 6.280.000. Untuk bagian periodenya tadi si 5.680.000 tadi dikali 2 bagi 3 menghasilkan rata-rata tertimbang saham itu 3.786.666. Lalu untuk 6.280 ini kita kali 1 bagi 3. Untuk bagian periodenya menghasilkan 2.093.333. Lalu kita jumlah menghasilkan 5.880.000. Kemudian 6.490.000 tadi itu kita bagikan dengan 5.880.000.
menghasilkan Rp1,10. Ini merupakan LPS dasar. Lalu untuk perhitungan LPS dilusian, laba yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk itu Rp6.490.000. Kemudian ditambah dampak dari konversi yang diasumsikan terhadap laba dividen saham preferensi itu tadi 10.000. Terus kita masukkan dampak konversi yang diasumsikan itu tadi 10.000 itu kita jumlah jadi 6.500.000. Yang dimana ini merupakan laba yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk termasuk konversi yang diasumsikan. Kemudian untuk rata-rata tertimbang saham itu 5.880.000, yang dimana itu akan kita tambah dengan saham dari konversi diasumsikan waran itu 50.000, lalu saham preferensi dikonversi itu 600.000. Totalnya 650.000. Kita jumlahin, kita dapat 630.000. Kita bagi dengan 6 juta. Oke, next. Ini kita akan memasuki triwulan ketiga untuk perhitungan LPS dasarnya, yang dimana laba dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk itu 1 juta. Lalu kita kurangi dengan dividen sama saham preferensinya itu 10.000, menghasilkan 990.000, yang dimana merupakan laba dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk ya. Setelah itu kita kurangi nih rugi dari operasi yang dihentikan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk itu 2 juta. Kita kurangi itu kita mendapat kerugian ya sebesar 1.010.000. Terus untuk tanggalnya itu dari 1 Juli sampai 31 Agustus itu merupakan eksekusi waran. Untuk saham beredarnya itu 6.280.000. Kita tambah dengan 600.000 pada 1 September. Jadi 1 September sampai 30 September itu totalnya 6.880.000. Nah, dari 6.280 tadi, yang 1 Juli sampai 31 Agustus itu kita kali dengan 2/3 di bagian periodenya yang menghasilkan 4.186.666 merupakan rata-rata tertimbang sahamnya. Lalu untuk 6.880.000 itu kita kali dengan 1/3 bagian periodenya menghasilkan 2.293.333 merupakan rata-rata tertimbang saham. Kita jumlah menghasilkan 6.480.000. Lalu kita bagikan tadi yang 1.010.000 kita bagi 6.480.000. Tadi kan 1.010.000 itu minus. Ya, maka nantinya kita akan LPS dasarnya juga akan minus. Kemudian LPS dasarnya kita mendapat 0,15. Lalu ruginya tadi dari operasi yang dihentikan itu 0,31 kita kurangi jadi 0,16 kerugiannya. Oke, next. Oke. Untuk lanjutannya tadi, rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk itu 1 juta. Lalu rata-rata tertimbang saham itu 6.480. Itu kita tambah dengan tambahan saham dari konversi diasumsikan. Itu waran itu 61.538. Lalu saham preferensi dapat dikonversi itu 200.000. Instrumen berpotensi saham biasa yang dilutif itu kita jumlah menghasilkan 261.538.
Lalu si 6.480 tadi kita tambah 291, 538 menghasilkan 6.741.538. Ini merupakan rata-rata tertimbang saham setelah disesuaikan. Lalu untuk LPS dilusian ya perhitungannya, di mana laba dari operasi yang dilanjutkan itu 0,15 tadi, untuk rugi dari operasi yang dihentikan itu sama 0,30, lalu kita akan mendapat kerugian sebesar 0,15. Ini ada catatannya, yang dimana saham tambahan dari konversi yang diasumsikan diperhitungkan dalam perhitungan jumlah per saham dilusian untuk rugi dari operasi yang dihentikan dan rugi walaupun bersifat anti-dilutif. Hal ini dikarenakan angka kendali atau laba dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk yang telah disesuaikan dengan dividen saham, preference, untuk nilainya itu adalah positif, yaitu laba ya, bukan rugi. Oke, next. Kita masuk ke triwulan keempat 2011 untuk perhitungan LPS dasarnya, yang di mana rugi dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk itu 700.000. Lalu ditambah dengan dividen saham preference itu 10.000. Setelah itu kita jumlah menghasilkan 710.000 yang merupakan rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk. Lalu untuk tanggalnya 1 Oktober sampai 31 Desember ini kita punya saham beredar sebesar 6.880.000. Kita kali dengan 3/3 untuk bagian periodenya, menghasilkan 6.880.000 untuk rata-rata terima sahamnya. Setelah itu kita bagi si 710.000 itu kita bagi dengan 6.880.000 itu menghasilkan. Ini kita masuk ke triwulan keempat nih tahun 2011, di mana perhitungan LPS dasarnya ini rugi dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk itu 700.000. Lalu kita tambah nih dengan dividen saham preferensi itu 10.000. Kita jumlah menghasilkan 710.000, ini yang mana ini merupakan rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk. Lalu untuk tanggal 1 Oktober sampai 31 Desember itu saham beredar yang kita punya 6.880. Kita kali dengan 3/3 untuk bagian periodenya, ya dimana menghasilkan 6.880.000 itu rata-rata tertimbang sahamnya. Lalu kita bagi ini 710.000 tadi, kita bagi dengan si 6.880.000 menghasilkan 0,10. Ya dimana ini rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk. Oke, untuk catatannya itu saham tambahan yang diasumsikan diperoleh dari konversi tidak diperhitungkan dalam perhitungan jumlah per saham dilusian dikarenakan nilai pengendali. Yang mana ini rugi dari operasi ini yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk yang telah disesuaikan dengan dividen saham preference. Ini nilainya adalah negatif, yaitu rugi ya, bukan laba. Oke, next. Untuk 1 tahun penuh nih ya, 2011, perhitungan LPS dasarnya, di mana laba dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk tadi 11.800.000. Kita kurangi dengan dividen saham preferensi itu 70.000. Menghasilkan 11.730.000. Ini merupakan laba dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk. Lalu kita akan kurangi dengan rugi dari operasi yang dihentikan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk itu 2 juta. Lalu hasilnya itu 9.730.000. Ini merupakan laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk. Oke, next. Ini untuk lanjutannya, dari 1 Januari sampai 28 Februari itu saham yang beredar itu 5 juta. Kemudian kita kali dengan 1/12, rata-rata tertimbang saham itu 833.333. Nah, untuk penerbitan saham biasa 1 Maret itu 200.000. Kita jumlah menjadi 5.200.000 itu dari 1 Maret sampai 31 Maret.
Kemudian kita kali 1 bagi 12 untuk bagian periodenya, yang menghasilkan 433,333 itu rata-rata tertimbang saham. Setelah itu kita konversi nih, obligasi bunganya itu 5% pada 1 April itu 480.000, lalu kita jumlahkan dengan si 5.200 tadi, menghasilkan 5.680.000. Ini periodenya dari 1 April sampai 31 Mei. Kemudian kita kalikan lagi untuk bagian periodenya itu 1/12 menghasilkan 946.667, yang dimana ini merupakan rata-rata tertimbang sahamnya. Setelah itu kita jumlahkan lagi ya, dari si 5.680 itu dijumlah dengan 600.000, yang dimana ini merupakan konversi saham preference pada 1 Juni. Total ya jadi 6.280.000, ini periodenya 1 Juni sampai dengan 31 Agustus. Lalu si 6.280.000 ini dikali dengan 3 dibagi 12. Itu menghasilkan rata-rata tertimbang saham itu 1.570.000. Terus eksekusi waran pada 1 September itu 600.000, kita jumlahkan dari 6.280.000 ditambah 600.000 itu totalnya 6.880.000 di periode 1 September sampai dengan 31 Desember. Terus kita kalikan dengan 4 bagi 12 untuk bagian periodenya menghasilkan 2.293.333 untuk rata-rata tertimbang sahamnya. Kemudian kita jumlahkan semua nih, dari 833.333 ditambah 4.3333, lalu ditambah dengan 946.667, ditambah lagi 1.570, tambah lagi 2.293.333, ini menghasilkan 6.076.667. Ini merupakan rata-rata tertimbang saham. Oke, next. Nah, untuk lanjutannya ya, rata-rata tertimbang saham ini tadi 6.076.667. Terus kita tambah nih dengan saham tambahan dari konversi yang diasumsikan itu untuk warannya itu 14.880, lalu untuk saham preferensi dapat dikonversi itu 450.000, lalu obligasi yang dapat dikonversi dengan bunga 5% itu 120.000. Lalu kita jumlahkan menghasilkan 584.880. Ini merupakan instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Lalu si rata-rata tertimbang saham si 6.076.667 ini kita tambah dengan 584.880 menghasilkan 6.661.547. Ini merupakan rata-rata tertimbang saham setelah disesuaikan. Lalu untuk perhitungan LPS dilutionnya itu adalah laba dari operasi dilanjutkan itu sebesar Rp1,78. Lalu untuk rugi dari operasi dihentikan tadi juga sama, Rp0,30 dikurangi menghasilkan labanya cuma Rp1,48. Terus ini ada informasi di mana diilustrasikan si perusahaan A ini dapat menyajikan data laba per saham dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Lalu perhatikan bahwa jumlah per saham untuk rugi yang berasal dari operasi yang dihentikan tidak perlu disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Lalu untuk tahun yang berakhir di 2011, laba per saham biasa itu 0, nggak ada. Terus laba dari operasi dilanjutkan itu sebesar 1,93, lalu rugi dari operasi dihentikan itu 0,33 rupiah, lalu kita kurangi menghasilkan labanya 1,60. Terus untuk laba per saham biasa di Lusin itu 1,78, kemudian kita kurangi dengan rugi dari operasi dihentikan menghasilkan laba 1,48. Oke, next. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan.